Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik ciri-ciri terkena anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ciri-ciri terkena anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu diketahui ya bahwa penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis khususnya pada anxiety atau kecemasan berlebih ya, dan psikosomatiknya atau pikiran negatif ya, atau apa yang dipikirkan ya, itu akan direspon oleh tubuh kita ya. Dalam hal ini adalah pikiran-pikiran yang negatif tentang kondisi kesehatan diri kita sendiri itu. Nah, itu sering tidak kita sadari, bahkan kita tidak mengetahui ya. Contohnya pengalaman saya pribadi juga seperti itu pada waktu menderita itu ya. Itu awalnya kita belum tahu ya, karena kita belum belum tahu ciri-cirinya ya, sehingga menjadi semakin bingung ya, menjadi semakin bingung. Cuma dalam perjalanannya ya, kenapa kita sudah berusaha dengan terapi ini itu dan lain sebagainya tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu sebenarnya karena kita belum tahu akar permasalahannya ya, yaitu akar permasalahannya sebenarnya adanya kecemasan berlebih atau anxiety dan psikosomatiknya ya, tetapi yang kita tangani bukan itu. Nah, sehingga menjadi berlarut-larut. Nah, maka yang lebih penting lagi adalah kita mengenali ciri-cirinya. Maka kalau kita sudah mengenali ciri-cirinya, oh ini saya terkena anxiety psikosomatik. Nah, maka nanti penanganannya itu akan menjadi jauh lebih efektif ya, karena kita tahu sasarannya itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada teman-teman ya tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri terkena anxiety psikosomatik atau kecemasan berlebih dan pikiran yang selalu negatif atau psikosomatik itu ya. Nah, itu ciri-cirinya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah munculnya sensasi fisik secara tiba-tiba ya. Jadi sering secara tiba-tiba itu muncul sensasi fisik. Contohnya seperti ini. Misalkan tiba-tiba perut kembung ya, tiba-tiba perut terasa penuh, terasa begah ya. Padahal ya kita sudah mencoba makan dengan teratur ya, makan dengan menu yang sehat, sudah seperti itu ya, tetapi tiba-tiba kok kenapa ya ini perut saya kembung, kenapa ini rasanya penuh, rasanya nggak enak ya, badan nggak nyaman. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Jadi muncul sensasi fisik yang secara tiba-tiba, atau mungkin tiba-tiba kok pusing ya, tiba-tiba pusing, mungkin juga tiba-tiba mata buram ya, telinga berdenging. Nah ini
Padahal kita sudah makan sudah cukup, minum juga sudah cukup, tetapi masih saja muncul misalkan pusing-pusing, kepala berat. Nah ini ya dikuatkan lagi ya, misalkan merasa kepala berat, eh, pening ya, pening, kemudian apa ya pusing-pusing lah pokoknya ya, atau keliengan ya. Nah itu kita sudah awalnya ya, dulu saya itu wah ini sakit kepala nih gitu ya. Nah setelah itu saya mencoba minum obat sakit kepala ya, obat sakit kepala. Nah setelah saya minum obat, loh tapi kok ini masih tetap aja bandel ya. Nah ternyata ini adalah termasuk sensasi fisik daripada anxiety psikosomatik. Nah itu kalau kita sudah mencoba mungkin minum obat juga masih bandel saja ya. Nah itu nggak seperti biasanya. Kalau biasanya begitu terasa kepala berat makan obat sakit kepala ya udah sembuh. Nah tapi ini tidak. Nah dan itu sering muncul secara tiba-tiba ya. Nah itu ciri-cirinya kita mulai terkena anxiety psikosomatiknya teman-teman. Itu yang pertama ya, jadi muncul sensasi fisik secara tiba-tiba. Sensasi fisik itu banyak sekali ya, tidak hanya itu hanya sebagai sampel saja ya, atau mungkin kita tiba-tiba merasa ini apa deg-degan, berdebar ya, nafas pendek itu pun bisa juga ya. Jadi bermacam-macam sensasi fisik gitu. Nah, itu yang pertama ya, ciri yang pertama, jadi muncul sensasi fisik secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua ya, ciri-cirinya ketika kita sudah terkena anxiety psikosomatiknya yaitu susahnya sembuh dari sensasi fisik. Susahnya sembuh dari sensasi fisik yaitu contohnya misalkan ketika kita sudah minum obat ya, contohnya perut merasa kembung, merasa begah. Nah ini kan secara biasa kan berarti istilahnya sakit perut lah ya, atau mungkin mah, atau mungkin asam lambung istilahnya ya. Biasanya ketika kita makan obat lambung, nah kemudian kan akan menghilang. Itu yang memang kalau asam lambung pure istilahnya ya. Tetapi ketika pemicunya adalah anxiety psikosomatik, walaupun kita sudah mencoba minum obat itu, ternyata masih kembung lagi, masih begah lagi. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi makanya susah sembuh dari sensasi fisik, atau kadang sembuh kemudian kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Contohnya begitu minum obat kita sembuh ya, tapi sebentar kemudian kambuh lagi. Nah ini karena apa? Karena penyebabnya dari anxiety dan psikosomatik kita. Begitu pikiran kita berkhayal yang negatif, nah kemudian langsung respon ya. Asam lambung langsung naik sehingga menimbulkan beberapa sensasi. Nah maka dari itu kesannya itu menjadi susah sembuh ya, susah sembuh. Padahal karena kita menanganinya yang belum tepat sasaran. Jadi mestinya kita tangani secara psikisnya, karena yang namanya anxiety psikosomatik ini bersifat gangguan psikis ya, atau kejiwaan ya. Tetapi kita menanganinya gejala fisiknya. Nah maka dari itu ya sesaat sembuh tapi kemudian kambuh lagi gitu. Jadi kalau susah sembuh ya, walaupun sudah mencoba misalkan minum obat, nah ini bisa diindikasikan ini salah satu ciri-ciri ya terkena mulai anxiety psikosomatiknya. Maka kalau sudah seperti itu ya kita cara menanganinya selain kita minum obat, dan kemudian secara psikis harus kita benahi seperti itu. Nah itu yang ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ya mulai yang bersifat psikis ya, ini perasaan ini jadi sensitif ya. Contohnya dulu ketika saya pas terkena anxiety psikosomatik itu sensitif sekali perasaannya. Contohnya begini, saya menjadi mudah kagetan ya, kagetan. Contohnya ada suara yang agak keras saja itu sudah berdebar-debar di sini ya, mendengarkan suara yang keras, apalagi mendengarkan orang bertengkar ya, orang ngomong biasa aja keras, ini di sini sudah
deg-degan jadinya itu. Nah itu. Atau apa-apa lagi ada suara-suara yang mengagetkan ya, ledakan atau apa. Wah, ini sudah makin gak karuan itu. Jadi contohnya menjadi kagetan ya, berdebar-debar itu. Kemudian mudah menangis ya, sensitif. Jadi perasa sekali. Hanya ada peristiwa apa sedikit aja itu sudah bisa menangis ya. Bahkan kita didatangi oleh saudara atau mungkin teman yang menjenguk kita karena mungkin waktu itu kan tahu saya sedang agak sakit ya. Sebenarnya sakit itu anxiety psikosomatik ya. Nah itu sampai bisa saya menangis walaupun sebelum terkena anxiety psikosomatik itu nggak pernah menangis ya. Sekalipun ada mungkin permasalahan atau apa itu tegar kuat ya. Tetapi begitu terkena anxiety psikosomatik itu menjadi cengeng ya, mudah menangis itu. Jadi karena perasaan itu menjadi sensitif itu. Nah selain itu juga yang berhubungan dengan perasaan, kita menjadi mudah tersinggungan misalkan ya, terus mudah emosi. Itu ciri-ciri orang terkena anxiety psikosomatik itu seperti itu, yang saya alami seperti itu ya. Kalau mungkin teman-teman ada perbedaan ya, saya kira tidak terlalu mencolok ya, tetapi secara umum saya kira seperti itu ya. Nah itu. Nah jadi perasaan jadi sangat sensitif, itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat ini masih hubungannya dengan psikis juga ya. Mulai sering merasakan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama itu mulai merasakan sering cemas ya, cemas, kemudian merasakan takut ya, takut, kemudian merasakan khawatir, merasakan was-was dan lain-lain itu. Jadi pikiran nggak pernah tenang itu, seperti itu ya. Contohnya kita mau keluar rumah saja mulai takut ya, berjalan saja takut, jangankan berjalan, makan saja itu pernah menjadi takut ya, karena takut setelah makan nanti ada sensasi yang muncul ya, yang di badan itu rasanya nggak enak. Jadi itu ciri-cirinya. Yang keempat ya, ini adalah mulai sering merasakan itu, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was dan lain sebagainya ya. Bahkan kita untuk keluar rumah juga takut, bertemu dengan orang banyak juga takut, pokoknya ribet sekali ya, banyak sekali. Nah itu ciri-cirinya orang yang terkena anxiety psikosomatik. Kemudian yang ciri yang terakhir ketika kita sudah terkena anxiety psikosomatik, ini menjadi tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri ya, contohnya ketika kita mau bepergian atau mau kemana itu biasanya sendiri saja itu berani ya, tapi setelah pas terkena anxiety psikosomatik ini rasanya menjadi tidak percaya diri ya. Jadi harus ada pendamping, contohnya seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Nah maka dari itu yang lebih penting lagi, ketika kita sudah merasakan seperti itu, artinya kita terkena anxiety psikosomatik ya, ini solusinya ya yang hubungannya dengan psikis ya, kejiwaan ya itu. Nah ini berarti kita solusinya ya kurangi cemas ya, kurangi kekhawatiran, kurangi was-was ya, kurangi ketakutan, dan mencoba tenangkan pikiran dengan berpikir yang positif, itu seperti itu. Nah selain itu juga kita harus selalu lebih mendekatkan diri lah ya, mendiri, kemudian meningkatkan ibadah, banyak berdoa, banyak bersyukur, menjadi lebih sabar, tawakal ya. Nah akhirnya kita nanti sedikit demi sedikit akan bisa keluar dari penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis ya, dengan berbagai tip ya. Seperti di video-video saya yang lalu, saya sudah pernah share ya tentang tip-tip bagaimana cara mengatasi anxiety psikosomatik. Itu teman-teman ya. Jadi ciri-ciri terkena anxiety psikosomatik. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.